Horas. Kami dari PER 12 dengan saya Dina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030 dan teman saya. Saya Gabriel Nesusinaga dengan NIM 12S25021. Di sini kami akan menjelaskan 5 soal dari penyelesaian soal UTS yang diberikan kepada kami. Berikut video penjelasannya. Baik, di sini kita diberikan 5 contoh kasus soal. Sebelumnya saya akan menyelesaikan contoh soal kasus dari soal pertama, yaitu hitung nilai faktorial rekursif. Yaitu nanti dia memanggil bilangannya sendiri. Nanti faktorial ini dikalikan secara berurut. Misalnya faktorial dari 5 berarti 5, 4, 3, 2, 1. Dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, faktorial ini biasanya ditandai dengan tanda seru. Selanjutnya, untuk deklarasinya itu, kita disuruh membuat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n, yang dimana n lebih besar ataupun sama dengan 0, dan n lebih kecil sama dengan 15. Jadi rentang dari nilai yang akan kita, bilangan yang akan kita selesaikan dari 0 sampai dengan 15 menggunakan rekursi. Selanjutnya, input yang akan kita lakukan adalah satu bilangan bulat positif, yaitu sebagai n, dan output yang dihasilkan nanti hasil dari faktorial bilangan n yang kita masukkan. Contoh kasusnya itu kita menginput bilangan 5 dan outputnya nanti 120. 120 hasil dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Selanjutnya kita akan masuk ke gambaran algoritma yang sudah kami selesaikan. Dari sini di integer kita mendeklarasikan ada n, hasil faktorial dan i. Selanjutnya, dari sini hasil kami manipulasi sebagai 0. Dan setelah itu, kami langsung minta output, masukkan nilai 0 sampai 15 sesuai dari soal tadi, yaitu rentangnya dari 0 sampai 15. Setelah itu, pengguna akan menginput bilangan 0 sampai 15, dan input tersebut akan kita variabelkan sebagai n. Selanjutnya, si n ini akan diproses di if. Setelah itu di sini ada n jika n lebih besar ataupun sama dengan 0 dan n lebih kecil sama dengan 15. Jika pernyataan ini salah, maka keluarlah output masukkan nilai 0 dan 15. Maka diharapkan pengguna langsung memasukkan nilai ulang dari 0 sampai 15 dan program akan lanjut dari awal lagi sampai terus selanjutnya menyelesaikan program. Selanjutnya, jika kondisi ini benar, maka program akan lanjut ke hasil. Hasil sama dengan faktorial n. Dan di faktorial n ini adalah suatu fungsi yang akan kita gunakan dan akan kita kenalkan lagi menjadi main faktorial. Tadi kita akan melakukan new function dan kita akan membuat seperti ini lagi. Di dalam ini ada faktorial integer. Integer n sebagai n adalah input bilangan yang kita masukkan tadi, dan return variabelnya itu sebagai hasil. Selanjutnya, di sini kita integerkan, kita deklarasikan kembali hasilnya ini sebagai integer. Selanjutnya, di sini kita deklarasikan n sama dengan 0. Dan karena faktorial dari 0 itu adalah 1, maka hasilnya sama dengan 1. Dan jika false, maka hasil sama dengan n, faktorial n dikurang 1. Jika sudah selesai, maka semuanya akan return dan integer sebagai hasil. Selanjutnya, kita akan kembali ke main logaritma yang sudah kita jalankan tadi. Jika sudah, faktorial yang sudah kita masukkan tadi akan diproses ke dalam faktorial yang ini. Setelah selesai diproses, maka akan berlanjut ke main. Dan main ini akan mengeluarkan output dari hasil yang sudah diproses tadi. Dan akhirnya adalah n, bahwa program sudah selesai dijalankan. Selanjutnya kita akan menuju coba. Kita coba runkan. Sesuai contoh soal yang diberikan, input yang kita masukkan adalah 5.
dan output yang dihasilkan adalah 110 sesuai dengan output yang diharapkan. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya Gabri. Baik, untuk soal yang kedua, kita akan disuruh mencari jumlah deret Fibonacci. Fibonacci, yang dimana di Fibonacci ini kita akan disuruh membuat flowchart yang menghitung jumlah dari n, nilai bilangan pertama deret Fibonacci, gunakan perulangan for. Jadi di soal yang nomor 2 ini kita akan menggunakan kondisi for. Lalu input yang dibilang di sini adalah n jumlah bilangan Fibonacci, dan output yang diharapkan dari soal ini adalah jumlah seluruh deret hingga n, atau outputnya, atau hasil dari semua jumlah deret Fibonacci tersebut. Sebagai contohnya di sini ada input 5, maka outputnya 12. 12 ini didapatkan dari 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 5. Di sini kita akan coba membuka logaritma yang sudah kami kerjakan, Fibonacci sum. Baik. Di sini kami mendeklarasikan ada n hasil A, B, total, dan I. Jadi di n ini bakalan inputan si user, hasil adalah hasil dari perjumlahan atau hasil dari Fibonacci yang kita tampung tadi. Lalu A merupakan deret awal dari Fibonacci yang merupakan 1, B juga merupakan deret Fibonacci bilangan deret kedua dari Fibonacci yaitu 1 juga. Lalu total kami buat menjadi 0 agar dimulai dari 0, dan I akan digunakan pada perulangan. Baik, di sini pertama di outputnya masukkan bilangan Fibonacci, lalu si user menginputkannya, di sini variabelnya n. Lalu kita masuk ke dalam kondisi statement if ketika n lebih besar sama dengan 0, jika true maka dibuat lagi lah n sama dengan 1. Jika n sama dengan 1 maka hasil yang dikeluarkan adalah 1. Lalu jika n sama dengan 2, jika pernyataan ini benar maka totalnya sama dengan 2. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu jika false, total sama dengan 2. Lalu kita buat di sini perulangan, I sama dengan 3. Jadi perulangan itu akan dimulai dari 3. Dimulai dari 3. Dan jika ini akan dilakukan perulangan, yang pertama di-assign itu adalah hasil sama dengan A tambah B, alias deret pertama dan deret kedua ditambahkan. Lalu assign total sama dengan total tambah hasil dari yang ini tadi yang udah kita assign. Lalu kita geser A dan B, A menjadi B dan B menjadi hasil, supaya bisa digunakan untuk menghitung nilai berikutnya. Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil akhirnya, yaitu jumlah seluruh bilangan Fibonacci hingga ke n. Sebagai contoh kita buat di sini n-nya adalah 5. Maka deret Fibonacci-nya itu kan 1, 1, 2, 3, 5. Hasil dari 1, 1, 2, 3, 5 itu adalah 12. Sesuai dengan contoh soal yang telah diberikan. Inputnya 5, maka outputnya adalah 12. Lalu untuk soal yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya Nina. Selanjutnya, masuk ke soal yang ketiga yaitu analisis nilai mahasiswa. Dari sini kita akan menganalisis nilai mahasiswa dengan deskripsi. Kita disuruh membuat flowchart yang menerima N, yaitu nilai mahasiswa, kemudian menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Di sini kita disuruh untuk menggunakan array untuk menyimpan data nilai. Dan input yang diharapkan kita masukkan itu, yang pertama adalah kita memasukkan jumlah mahasiswa, yaitu sebanyak 4, dan masukkan nilai 80, 70, 90, dan 60. Dan ini adalah nilai dari keempat mahasiswa tersebut. Selanjutnya, output yang diharapkan itu adalah rata-rata sama dengan 75, tertinggi sama dengan 90, terendah sama dengan 60. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gambaran logaritmnya. Di sini kita deklarasikan di integer ada n dan i, dan selanjutnya di real ada rata-rata, tertinggi, terendah, hasil, dan total. Selanjutnya di sini ada array karena disuruh tadi dalam soal ada menggunakan array, dan nilai di sini
Sebenarnya di opsional mau diisi berapapun, tapi menurut kami mengambil contoh kasus dari jumlah mahasiswa yang terdapat di dalam kelas Sistem Informasi Angkatan 25. Jadi kami mengambil 59 dan selanjutnya kami manipulasi total sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita ingin meminta input. Oleh karena itu sebelum itu kami membuat output untuk meminta masukkan jumlah mahasiswa. Dan output yang dimasukkan nanti akan kami masukkan ke dalam variabel n. Dan setelah itu masuklah ke kondisi yang dimana jika n lebih besar dari 0 dan jika pernyataan ini salah, maka keluarlah output masukkan nilai lebih besar dari 0 karena pernyataan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Maka setelah keluar output ini nanti maka akan diulang dari awal. Dan jika true, maka program akan lanjut dan keluar juga output, masukkan nilai. Di sini akan dimasukkan nilai dari masing-masing keempat mahasiswa yang sudah dimasukkan tadi. Jadi di awal ini, input yang akan dimasukkan adalah jumlah total mahasiswanya, dan input yang di sini akan dimasukkan masing-masing nilai dari mahasiswanya. Jadi di sini kita akan membuat perulangan, yaitu for, karena sudah ditentukan sampai berapa range pengulangannya. Walaupun di sini kita masih membuat n, tetapi kalau misalnya inputnya sudah dimasukkan, berarti perulangan yang akan dilakukan sudah diketahui. Selanjutnya di sini kita bikin perulangan, yang dimana variabelnya kita isikan i, yang sudah kita deklarasikan di atas tadi, dan start value-nya kita mulai dari 0, dan end value-nya itu n, input yang dimasukkan tadi dikurang 1. Step by-nya itu 1. Selanjutnya, setelah dari sini, akan lanjut ke next. Dan di sini akan diinput seperti yang saya bilang tadi, masing-masing nilai dari keempat mahasiswa. Setelah itu, total sama dengan total ditambah nilai 1. Total tadi kan adalah sama dengan 0. Maka 0 akan ditambah dengan nilai yang diinput dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya, jika sudah ditambahkan dari total dan nilai yang sudah diinput, maka itu adalah nilai dari si total. Dan perulangan tersebut akan berlanjut sampai habislah si n menjadi 0. Selanjutnya, jika sudah, maka perulangan akan berlanjut menjadi tertinggi sama dengan nilai sama dengan 0. Kenapa tersebut? Karena nilai tertinggi pertama akan dimasukkan adalah nilai 0. Jika memenuhi, selanjutnya akan terendah sama dengan 0. Selanjutnya juga, jika sudah, akan masuk ke looping selanjutnya, yaitu kita bikin lagi variabelnya i, start value-nya juga 1, dan end value-nya juga n dikurang 1. Dan jika sudah, akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Di sini nilai sama dengan 0. Jika ternyata nilai 0 bukanlah nilai yang tertinggi dan nilai 0 juga bukanlah nilai terendah, maka perulangan tersebut akan berlanjut ke seleksi ke nilai yang selanjutnya dari si 0. Setelah itu, jika nilai dari si i lebih besar dari tertinggi, maka itulah hasil dari tertinggi, yaitu nilai dari si i. Dan jika nilai I lebih kecil dari terendah, maka itu adalah nilai terendah dari si I. Selanjutnya, jika perulangan sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya akan dihitung rata-rata. Rata-rata adalah total akan dibagi dengan N, jumlah mahasiswa tadi. Selanjutnya, dan output yang dihasilkan itu rata-rata sama dengan hasil dari rata-rata, dan tertinggi adalah hasil dari tertinggi yang sudah kita cari tadi, dan terendah juga hasil dari terendah yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan mencoba untuk run, untuk menjalankan perintah ini, dan kita lihat contoh kasus yang diminta. Di sini diminta memasukkan jumlah mahasiswa ada 4, dan masukkan nilai yang pertama 80, 70, 90, dan 60.
Maka keluar output rata-rata sama dengan 75, tertinggi 90, dan terendah 6. Selesai sudah permasalahan kasus dari soal nomor 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada soal yang nomor 4, yang dimana sebentar ya. Oke, di soal yang nomor 4 kita akan disuruh mencek bilangan prima dan cetak deretnya. Yang dimana buat flowchart yang menerima input bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima kecil sama dengan n. Gunakan fungsi khusus is prima x untuk memeriksa keprimaannya. Jadi kita di sini akan disuruh membuat sebuah fungsi baru seperti soal yang pertama tadi yang faktorial untuk memanggil is prima ini. Jadi di inputnya n atau batas bilangan prima dan outputnya semua bilangan prima dari 2 hingga n. Contohnya di sini inputnya 10, maka outputnya 2, 3, 5, dan 7. Jadi di sini langsung saja kita buka contoh pengerjaan yang sudah kami kerjakan, yaitu bilangan prima. Baik, di sini saya mendeklarasikan dua variabel, yakni n dan i. Lalu kita user menginput n sebagai nilai batas bilangan primanya, lalu masuk ke dalam sebuah kondisi logika if ketika n lebih besar sama dengan 2. Jika pernyataan ini salah, maka akan menampilkan output bilangan yang harus dimasukkan harus lebih besar sama dengan 2. Dan jika true, output yang dihasilkan adalah bilangan prima dari 2 hingga dan n ini yang dimaksudkan adalah inputan dari si user yang dimasukkan di awal. Lalu masuklah dia di dalam perulangan. Ketika I sama dengan 2 menuju N. I dimulai dari 2 untuk menuju N. Lalu masuk dia ke statement logika if is prima I yang dimana fungsinya telah kita buat di sini. Jadi di sini kita menggunakan integer x, lalu kita mendeklarasikan boolean hasil, yang dimana ini untuk menyimpan hasil dari pernyataan yang sudah kita buat, lalu kita mendeklarasikan juga i sebagai nanti untuk perulangannya. Untuk kondisi yang pertama, ketika x lebih kecil dari 2, yang dimana kalau misalnya x dikurang dari 2, otomatis ini bukan bilangan prima. Lalu jika false, jika x sama dengan 2, maka ini bilangan prima, maka hasilnya adalah true. Lalu kita bagikan si x bagi 2 hasilnya 0. Jika ini hasilnya ini salah, maka ini bukan prima juga. Karena dia bukan genap. Karena kalau misalnya x itu dibagi 2, maka hasilnya itu kan genap. Jadi kalau misalnya itu benar, hasilnya false. Lalu jika pernyataan itu false, hasilnya true. Lalu kita masukkan ke dalam perulangan. I sama dengan 3 menuju X dikurang 1. Langkahnya itu 2. Masuklah dia I dikali I lebih besar dari X. Lalu masuklah dia ke dalam X modulo I sama dengan 0. Jika benar, hasilnya false. Lalu masuklah kita ke main lagi. Jika fungsinya itu tadi true, maka output yang dihasilkan adalah si I. Hasil dari fungsi prima yang ini. Langsung saja kita contoh soalnya. Kita inputkan sesuai dengan yang contoh soalnya adalah 10. Bilangan prima dari 2 hingga 10 adalah 2, 3, 5, dan 7 sesuai dengan soal yang diharapkan. Jadi program ini dinyatakan berhasil. Lanjut ke soal yang kelima. Di soal yang kelima, kita disuruh membuat simulasi kalkulator sederhana menu driven. Di deskripsinya adalah kita membuat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement. Yang dimana ada 4 menunya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi si user akan memilih menu lalu program meminta 2 bilangan dan menampilkan hasilnya. Contohnya di sini output keluaran itu kan ada tambah, kurang, kali, bagi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu si user memilih yang mana yang bakalan dia lakukan atau program mana yang akan dia inginkan, yaitu pilihannya adalah 3, yaitu perkalian. Jadi inputan pertamanya A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka programnya itu A dikali B
Itu 4 dikali 5. Outputnya adalah 20. Langsung saja kita ke programnya, yaitu kalkulator. Di sini kami mendeklarasikan ada N, A, B, hasil dan pilihan. Lalu kami juga melakukan deklarasi string sebagai perulangan agar kalkulator tersebut dapat digunakan berkali-kali sesuai dengan keinginan si user. Kami di sini mendeklarasikan lanjut sama dengan Y, yang dimana nanti di akhir si user akan diminta apakah si user akan melakukan program ulang atau berhenti. Lalu jika lanjut sama dengan Y, jika pernyataan itu benar, maka masuklah dia ke dalam selamat datang di kalkulator Nina dan Gabriel. Outputnya lalu ada output yaitu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Lalu output yang terakhir itu input pilihan. Jadi si user lalu menginput pilihan keberapa yang akan dilakukannya. Lalu output masukkan bilangan A, bilangan pertama yang akan dimasukkan oleh si user. Lalu output masukkan bilangan B, inputan nilai kedua yang akan dimasukkan oleh si user. Lalu masuklah kita ke dalam statement if yang pertama ketika pilihan sama dengan 1. Jika pernyataan ini benar, maka variabel pilihan sebagai hasil dari penjumlahan atau perkalian, pembagian, dan pengurangan akan dimasukkan di dalam variabel pilihan. Jadi jika benar, pilihan sama dengan A tambah B, di mana pilihan pertama adalah penjumlahan. Lalu output yang dihasilkan adalah hasil dari A ditambah dengan B sama dengan pilihan. Variabel pilihan yang telah menampung hasil penjumlahan A dan B. Jika pernyataan ini salah, pernyataan pilihan sama dengan 1 salah, maka lanjutlah dia ke dalam statement yang kedua ketika pilihan sama dengan 2. Pilihan kedua adalah pengurangan. Output kedua pengurangan. Jadi jika pernyataan ini benar atau si user itu memilih pilihan yang kedua, maka akan dilakukan pengurangan. Pilihan sama dengan A dikurang B. Output yang dihasilkan adalah hasil dari A dikurang B sama dengan pilihan. Hasil variabel yang menyimpan pengurangan dari A dikurang B. Dan jika pilihan ini juga salah, maka dia akan lanjut ke pilihan ketiga. Jika pilihan ketiga benar, maka pilihan A dikali B, outputnya adalah hasil A dikali B, hasilnya adalah pilihan. Misalnya A-nya itu 4, yang kayak soalnya tadi, A-nya 4, B-nya 5, 4 dikali 5, hasilnya itu adalah 20, yang dimana 20 itu terdapat di variabel pilihan. Jika pilihan 3 ini juga salah, maka sudah pasti si user memilih pilihan keempat, maka tidak perlu kita buat lagi pernyataannya. Langsung saja kita buat variabel pilihan sama dengan A dibagi B. Hasilnya A dibagi B sama dengan pilihan. Misalnya A-nya itu adalah 10, B-nya adalah 5, maka pilihannya itu output yang dihasilkan dari pembagian ini adalah 2 yang akan tersimpan di variabel pilihan. Lalu output terakhirnya itu adalah apakah kamu ingin mengulang program? Pilihannya adalah Y atau T sesuai dengan yang sudah kita lakukan manipulasinya di awal, itu lanjut sama dengan Y. Jadi ketika si user itu mengetikkan Y, maka akan terjadi perulangan. Dan jika si user mengetikkan T atau karena T tidak ada kita manipulasi atau tidak ada kita ganggu gugat, maka akan ke false dan program itu akan selesai. Akan kita langsung saja coba sesuai dengan soal yang telah diberikan, yakni pilihannya 3, A-nya 4, dan B-nya 5. Pilihannya 3, masukkan bilangan A. A itu adalah 4, dan B-nya adalah 5. Hasil 4 kali 5 adalah 20. Lalu, si program bertanya, apakah kamu ingin mengulang program Y atau T? Nah, di sini kita akan mencoba T terlebih dahulu. Kita akan melihat apakah program ini benar-benar berhenti atau berlanjut. Oke, di sini ketika kita mengetikkan T, maka programnya berhenti. Bagaimana jika kita melakukan program ini perulangan atau kita tekan Y tadi? Kita coba pilihan ketiga, masukkan A-nya sebagai 4, B-nya 5, hasilnya 20. Apakah kamu ingin mengulang program? Kita ketikkan Y.
maka akan terjadi program itu akan berulang mulai dari awal. Selamat datang, menu, dan input pilihan lagi. Jadi kita coba inputnya itu pilihan bagian misalnya. Misalnya kita membagikan 20 dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Lalu si program akan bertanya lagi, apakah kamu ingin mengulang program? Kita coba lagi mengulangnya. Nah, sudah akan terulang lagi sesuai dengan dari awal, yaitu selamat datang, menu, dan lalu menginputkannya. Dengan demikian, sudah selesailah semua kasus dari yang diberikan, yaitu dari soal 1, itu nilai faktorial, jumlah deret Fibonacci, lalu analisis nilai mahasiswa, cek bilangan prima dan cetak deret, lalu juga ada simulasi kalkulator telah berhasil. Sekian dari kami per 20 dengan saya Gabriel Nasusinaga dengan NIM 12S25021 dengan rekan saya. Saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.